Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Wala hawla wala quwata illa billah wa ba'dah. Fal mukarramun, para alimil ulama, para asatir, para kesepuhan, tokoh masyarakat, yang mohon maaf boten bangkit kula sebat siot persios fa insyaallah dimuliakan Allah. Terkhusus guru kita sekalian, Al-Mukarram Kiai Haji Ismatullah, Al-Mukarram Kiai Haji Rahmatullah wa dzurriyyatihima atalallahu baqa'ahum wa damu fi sihhatin wa afiyatin dhuhran lana walil jamaah amin. Tidak ketinggalan korek kita Al-Mukarram Al-Ustad Haji Darwin, Al-Ustad Mas'udi, Al-Ustad Taufik, terkhusus Ashabal Haul yang dalam hal ini Al-Mukarram Kang Ustad Haji Abdul Muhid wa ikhwanihi wa ikhwatihi. Juga tidak ketinggalan Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, pengurus DKM, Bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati, Al-Ma'had Darud Dakwah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedai ibu bapak sing lebih pantas dan layak berbicara tentang persoalan haul adalah kesepuhan guru-guru kula sedanten utamine sing Teluk Baku. Karena kulane sengen nyantri rada sedidik lambat 8 tahunan ning Teluk Baku. Kedai sing layak lan pantas sing Teluk Baku. Kula maler pecile maler petik lamun ibarat ayam. Saudara daru wong lanang jededar. Kita nencos bae. Ibu bapak jamaah sekalian, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di peringatan haul Al-Maghfurlah Al-Maghfurlaha Kiai Haji Muhammad Thayyib dan Nyai Hajjah Maimunah. Haul niku ibu bapak bahasa Arab. Cuman memang sampun dados kebiasaan bahasa keseharian ning kula-kula niki. Haul sendiri dari kata hala yahulu haul. Karena memang pada akhirnya banyak bahasa-bahasa Arab yang disisipkan ke dalam bahasa keseharian kita termasuk bahasa Indonesia. Model DKM, singkatan dari Dewan Kemakmuran, bahasa Arab sedanten bapu-bapu. Dewan itu dari kata dawana yudawinu mudawanatan wa dewanan. Bahasa Arab di kelersan santri ge nasrif ge wis. Dewan bahasa Arab wonten Kaptip Mas, maaf Pak enggak kelihatan. Apik mestol sebut mestol. Kemudian makmur, memakmurkan dari kata amaro yakmuru imarah, isim maf'ul makmurun meramaikan. Masjid jelas dari kata sajadah yasjudu isim makan, masjid tempat sujud. DPRD
Enten mantane iki. Bekasan. Punten ngaji. Loh ya Bekasan ku. Mantan kan bahasa Indonesia, bahasa ragasnya kan Bekasan. Bekas dewan. Suruh cocok-cocok bapak provokator bapakmu. DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan wau bahasa Arab. Perwakilan dari kata wakala yakilu. Bakalan, wakil bahasa Arab. Rakyat dari kata ro'iyah yar'a, ro'yan wa ro'yatan. Isim fa'ile, ro'in lamun ditasrif kependak ro'iyah. Ro'iyah iku jadi dulure rakyat. Wong ro'iyah iku ponakane rakyat. Bahasa Arab, Pak. Rakyat bahasa Indonesia bukan bahasa Arab, Pak. Daerah, daraya duru dauron. Isim fa'ile kepetok daerun. Mu'annas daerah. Bahasa Arab. Usuran yang dawiri gamat sama dawiri. Dawiri pedagang cireng perapatan. Malah kalau tidak salah ibu bapak sama atau tidak budaya atau tradisi yang Cilegon dengan diragas Bojonegoro. Kalau di Cilegon ketika esok hari hendak mengantarkan calon pengantin laki-laki ke tempat calon pengantin perempuan untuk dinikahkan. Biasanya diiring bukan hanya sekedar membawa calon pengantin laki-laki tapi biasanya ngebaktu kue. Kue itu apa rane? Juadah nggih. Juadah bahasa Arab. Maksud juada bahasa Arab? Iya. Zada yazidu ziyadatan. Takon ngaji ulum, ku pengen ngaji ini jendel tapi. Maaf, gue gak ngaji ulum. Isim fa'il dari kata zada apa zaidun namun ditasrif kependak juada. Jaidun jaidani jaiduna juwadun juwadah. Lanjut ning endi? Juada itu bahasa Arab yang artinya calon pengantin laki-laki, keluarganya bukan hanya datang mengantarkan calon pengantin laki-laki, tapi membawa bawaan kue sebagai bagian dari tambahan. Juada kumana nih tambahan, jadi tambahan udah hanya sekedar ngegawa pengantin lanang, tapi nanti tambahan nih. Malah kalau tahun 80-an, ragas buah gede nih gerenya nganter juadah melaku. Sampai akhirnya karena tebet panas banget ngegawa roti bayar tekan ngergrenyang karin dasi. Ngegawa dugan 6 kali siji. Gipang papat celobong kari secelobong. Sampai sing mangane aja ulum pimpinanane. Iya ngomong sededek wong pengen nyeleket, Pak. Pun. Juada bahasa Arab. Karena itu kemudian ketika bapak-bapak, ibu-ibu warga, Buah Gede dan sekitarnya, kalau hari ini internet masuk ning Bojonegoro termasuk ning Ragas, hati-hati, banyak pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab ning YouTube. Apa kata mereka? Mengatakan bahwa Wali Songo itu hanya fiktif, bukan fakta sejarah. Padahal bahwa bahasa Arab yang ada di sekitar kita, yang setiap hari disisipkan ke dalam bahasa keseharian kita, jelas murni mutlak jasa 9 wali. Kan itu ketika mereka berbicara bahwa 9 wali adalah fiktif bukan fakta, jelas mereka tidak memahami sejarah bangsanya sendiri. Oh surat takbir ke lebaran baik. Siapa? Mereka kelompok Wahabi yang hati-hati ragas buka kepanjingan.
Nabane Bapak Ji? Iya mpamane mengko. Hati-hati Pak. Usur kereng-kereng sarusir. Kon. Ini haul. Jadi bahasa Arab. Maka apa yang kita dapatkan dari peringatan haul ini, bukan hanya peringatan haul ini, yang tentunya bukan hanya sekedar mendoakan al-maghfurlah wa maghfurlaha. Paling tidak kita akan mendapatkan ibrah pelajaran satu saja. Selain mendoakan tentunya, napa? Dzikrul maut. Ingat mati. Karena yang kita peringati kematiannya adalah abayai. Yang tentu ketika ngomong peringatan kematian, maka kita yang hidup ini harus ingat mati. Mati Pak, mati. Kenapa? Karena memang jelas setiap makhluk yang bernyawa pada akhirnya akan mencici apa yang namanya kematian. Terlebih kita diciptakan oleh Allah menjadi umat kanjeng Nabi, umat terakhir Pak. Yang kita tahu karena umat terakhir, produk terakhir, umur boten enten sing dawa. Ya. Kalau kita lihat sejarah, Nabi Adam pinten umur 1000 Pak. Idris 884. Nuh 950. Hamsin. Alfin illa hamsin. 950. Turun kemudian Nabi Hud 440. Ibrahim 175. Satu riwayat 200 nih kitab tafsir Sawi. Punya anak dari istri yang pertama, Sarah, arane sinten? Ishak 180. Dari istri yang kedua lahir yang namanya Ismail 133. Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Yang Yakub ini punya panggilan kecil, waktu kecilnya disebut Israel. Maka negara yang dilaknat Allah itu menggunakan nama kecil dari nama Nabi Yakub. Siapa? Israel. Maka ketika Yakub punya anak, Yakub rabine papat. Ora hahaha iki sejarah nyengir tapi mikir. Udu Yakub bragas. Enten tempe Yakub. Laya, Zulfa, Bilha, Rahel. Punya anak 12, laki-laki. Laki-laki dalam bahasa Arab karena banyak banin atau banon disandarkan kepada Nabi, disandarkan kepada Israel yang nama kecil dari Yakub. Maka artinya apa? Bani Israel. Bani Israel anak-anak Yakub. Yang kemudian dari 12 anak Yakub itu ada yang namanya Yahuda. Yahuda punya anak. Jadi komunitas Yahudi. Iku tuh marah-marah kedrate ngomongnya mengganen. Akur apa nih? Pegang akur si akur pegel kita nih Pak. Berapa umur Nabi Yakub? 147. Punya anak dari istri yang keempat namanya Rahel. Siapa? Yusuf umurnya 130. Musa 130. Harun 140. Dawud 100. Punya anak dari satu riwayat. Istri yang ke-100 namanya Laila, punya anak namanya Sulaiman, umurnya 180. Karena memang sejarah mencatat Pak, Nabi yang rayati kata itu Nabi Daud. Yang kitab Alif itu Fatul Mardiyah itu disebut Rabi ini pinten 100. Wes dipikiri boleh, dibayangkan jangan. Lalu dipikiri hebat seorang suami bisa menafkahi istri yang 100. Tapi lamun dibayangkan Rabi ini 100 kapan gue celanane? Turuan masa truk Kang Haji. Wes ora terus-terusaken ngomong hol gini iki. Sulaiman umurnya 180 tahun. Turun ke Nabi kita, siapa Nabi Muhammad? Cuma 63.
Ini bagian dari ibrah, pelajaran, bahkan kemudian rekomendasi untuk kita umat Kanjeng Nabi. Kenapa? Ada satu hadis Kanjeng Nabi, "Amaru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku tidak akan pernah jauh dari umurku 60 sab'in sampai 70. Wa qalilun man yahuju dalik, setitik sing nyampe 80 90. Wong ragas urip kena enak-enakan urip kelie swidak telu patokanan. Lebih setitik 70 80 tapi setitik. Kita lihat sejarah coba umat-umat Kanjeng, orang-orang tenar, orang-orang top di zaman Kanjeng Nabi siapa? Sahabat-sahabatnya. Abu Bakar 62, Umar 63, Utsmaniyah 80 lebih hampir 90, Ali 63, Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55, Imam Nawawi untuk Syekh Nawawi, Imam Nawawi arane Yahya bin Syaraf. Disebut Nawawi ku dari kampung Nawa. Kampung Nawa ku enten ini di Muari ke ning Suriah. Oh ning Suriah. Suriah. Cikubang lurus ngalih belok kiri. Gati-gati amat. Disebut Nawawi, aran asline mah Yahya bin Syaraf. Umurnya pinten Pak? 40. Malah dereng sempat rabi bekas ngaji. Be. Umar bin Abdul Aziz 38 Pak. Apa Pak Walisi pendelak-pendelek kuan? Ajak roso. Ngapain ngomong bedal-bedil Pak? Kok dibedil beneran? Artinya apa? Petikan pelajaran buat kita Pak. Nabi kita umurnya pendek. Bahkan kemudian Rasul memberikan lisensi semacam itu. Hati-hati. Banyak faktor memang. Kenapa umat Kanjeng Nabi? Utamanya hari ini ning Ragas, ning Cilegon, umumnya di Indonesia. Kali umurnya nyakin pendek. Ada dua pengaruh yang mendasari. Sing pertama ibu bapak kula niku umur boten pati dawuh zaman seniki ku boten enten wong ilok melaku. Gaya hidup Pak Manji. Orang-orang tua kita dulu yang disebut Nabi qalilun man yahuzu dalik 80 90 wong ning pundi-pundi saos Bapak Haji nggih melaku kan? Melaku Pak. Umur 70 sipeng darah bek wani keliye karena panjang isuk nggawa pacul nonggo. Hilang kolesterol, metabolisme tubuh itu bergerak normal, gula darah segala macam hebat. Zaman seniki boten enten wong melaku. Kalaupun enten sobo-sobo melaku wis kenang penyakit. Los. Sobo-sobo bapak-bapak melaku pendak arbatur itu kodok. Ning endi Kang kadingaren sobo-sobo melaku. Asam urat. Cocok bapane aja cocok. Apik nyaut-nyaut kula mah spontanan wonge. Nggih kan? Nggih Pak. Zaman seniki malah nanti anak-anak kita yang akan jadi korban generasi berikutnya. Keliye, hari ini sudah wenten sing aran sepeda listrik. Sepeda kayu itu masih jadi olahraga. Niki pecil-pecil kula sampun disuguhi sepeda listrik. Artinya apa? Nyangkin ruang gerak anak-anak kita saja dibatasi gara-gara. Oh, mau semenjak wenten motor metik tebak dedalan karo ibu-ibu. Wong tuku tempe 100 meter biar ngeder daster bolong keleke katon, enggak motor mio. Anu wong ngene ngene ku kodong anu kalu. Udu miar sakakan kedeleng Pak. Wis meneng bahaya pe openan. Sehingga kemudian niku banyak penyakit ini. Zaman sengen mesti bapu melaku ning pundi sing ngeteplek. Zamane ngaji semohid sekolah melaku. Seniki sampun hilang, maka artinya apa? Satu. Yang kedua makanan yang kita makan.
Sing tak dahar kelawan kula niki sedanten mboten pati sehat. Ayam negeri. Ayam umur pinten tahun, ayam umur pinten wulan, Pak. Selawi dina, Pak. 25 hari. Kalau bapak zaman dulu makan ayam itu umur berapa? Paling tidak 4 bulan, 5 bulan digeremasem, bekakak. Man mau mangan lah ke bekakak. Artinya apa? Sehat karena alami, natural. Dong ayam umur selawe tahun. Selawe tahun. Selawe dinten dihantem pur, dihantem vaksinasi dan ini dan itu. Maka pada akhirnya kula dudu mangan daging ayam. Tapi apa? Mangan obat ayam. Nah ini terlalu sering-sering Pak. Di seminggu sepisan udah masalah. Keseringan hati-hati. Termasuk lele. Lele kita zaman dahulu. Umur 3 bulan itu masih cerabangannya lo kayak abang. Kenapa disebut cerabangan? Karena warnanya abang. 2 bulan maning baru sedang nih dipanggang. Sampun. Pading netes nih gaji itu peletak ning sambel abang dokone jeruk. Sampun agak gawe wong mangan sebenarnya panganan itu yang paling enak manganan kampung Kang Haji Muhid. Serius, Pak. Makanan yang paling enak itu sebenarnya makanan kampung. Makanan uang kutu-kutu hajat ning gedung-gedungan kapiran. Lah kali uang saus tiram gena bumbu aja. Asem manis campur dadi suruh jelas urus-urusan. Masakan kula Masya Allah. Zaman inget sengen tahun 80-an kondangan nyeluke bebowo. Dede ta. Nggih kan, Pak? Ngegawane bekong nang urut tetenong sing ngepring ning kebunder. Mantuk ning ngene dibuka sekuli rademuran. Penten uya sange karo ketewel, dokoni kulit tangkil. Iwake gegesek ngelenjer-lenjer kan. Mangane ning arep lawang, embekan oleh orang pulukan. Keliye teh, serat. Masakan saiki mah Pak le ning gedung-gedung kok mah ya hajat ning gedung ya ngadeg mangan. Mane sededek awas ke Pak, mbok ngeragas ke gawe-gawang Cilegon. Kenapa? Fenomena hari ini banyak orang-orang yang hajatan, resepsi dan sebagainya rata-rata ning gedung. Hati-hati. Mbok boten selamat. Apa jare Kanjeng Nabi? Bi'sat ta'amul walima yud'al agniya wa yutrakul fuqara. Aske Pak. Seburuk-buruknya adalah makanan walimah. Apa? Pengantenan. Karena walimah itu sebenarnya khusus pengantenan. Terus bagaimana yang disebut makanannya paling buruk? Yud'al agniya yang diundang hanya orang-orang kaya. Wa yutrakul fuqara ditinggal orang-orang fakir. Haram sekule. Surakur-akur Pak. Yo Kang Haji Sanwani. Siapa yang tuman-tuman ngerok-ngerok temennya Haji Sanwani. Wong Bojonegoro boten usah memilihan wong Cilegon, Pak. Dari mana hajat ning gedung-gedung wong kut Eropa, Pak. Boleh tidak apa-apa hajat ning gedung supaya tidak supaya tidak mengalami keharaman. Carane normal. Normalnya apa? Wow nike. Kalau undangan kapasitasnya ada 500, 250 uang sing ora duwe, 250 uang sing soge-soge embekan. Padahal wingi Kang Haji Muhid ajat ning gedung. Wow ngobrol koten be Kang Haji. Cocok. Mantep ora masalah. Pejabat-pejabat mau. Sing diundang siapa pejabat wong kampung lah sing diundang haram sekule, Pak. Apa nih menang baik ya? Pun belok maning wau nih gening. Haul ning kematian. Jadi daharan kula niki Bu Bapu boten kata sehati sedanten ngandung bahan pengawet. Sengen makan mau nih. Nggih. Mane kalau arep ngomong-ngomong keberkahan iki wonten jaman seneng.
Ritual-ritual ibadah, tradisi-tradisi zaman dulu itu masih hidup, sekarang mulai hilang. Niku Pak. Model fenomena hari ini anak-anak kita yang perempuan ketika melahirkan banyak dioperasi sesar. Dulu tidak ada operasi sesar. Telepon kan wong sing meteng niku zaman sengen mending pundi bega melaku. Jadi hamil sehat. Lah sing wong meteng jen nontone TV karo HP, kang ngelairaken alot. Ditambah saya kira dokter karo suster, boten kayak dukun bayi. Dukun bayi, Masya Allah tradisional, hebat. Qabilah bahasa Arab. Bahasa Arab qabilah, sabare kayak, telung dina telung wong itu nggone bayi. Malah di sini kemudian banyak tercipta tradisi yang pada akhirnya memang secara tersirat tidak ngandung doa, tetapi ternyata filosofinya doa. Nanti modele, ketika hendak melahirkan, lama di doa ning kamarku. Iku begitu ngelahirakan ku lawang jenile kon ngebukani. Bukanan jenelane ku, bukanan lawange ku, ndak apa jawabannya simpel, ndak adem. Padahal bukan. Di situ ada doa. Doa apa Pak? Dengan dibukanya pintu dan jendela, mudah-mudahan pintu rahimnya cepat kebuka. Wong benganku. Jadi saya iki mau nyambung. Wis ora nyambung dheweke pentul. Sampai boten medal jasa dinten sesipeng sampai awan. Laki ning nguger wedhus, ngendi wedhus 4, di wedhus 6. Begitu balik ngomong sirane sing endi mat lakine lah jare lakine ngomong terus nguger wedhus, Mbok. Ki uger tadi dipatok, Pak. Jabut. CP kula apa nyambungnya? Ternyata usut punya usut nyambung. Kenapa? Ternyata setelah diteliti. Setelah diteliti ternyata ketika alasannya adalah patok yang ditancapkan ke tanah. Apa jare bunyai? Jabutan bukan kagol nutupi leng semut. Yang dengan ada pepatok semut urbi semetu. Bukan kagol ngedoe menawa lamun rabin ngelarakan urut metu. Pada kayak kitu metu itu gara-gara pepatok. Jabut. Dijabut Pak. Alhamdulillah jam 4 metu mau ora anake wedhus 4 hilang. Saya tak tarik mana yang ada boten dalu-dalu lah boten anak yang bayar. Memperbanyak ingat mati, petikan ibroh, pelajaran ketika kita riungan haul seperti malam hari. Persoalannya betul persoalan kematiannya Pak yang sepersekian detik. Tetapi bahwa kemudian kehidupan setelah kematian ini yang jadi persoalan. Kenapa? Karena kita di barzakh, di alam barzakh. Barzakh itu bahasa Arab, Pak. Bahasa kula apa? Intidor. Bahasa alam barzakh itu alam intidor. Apa intidor? Mana ngenteni? Kenapa mereka yang telah meninggalkan dunia ngenteni kulis yang masih urip? Alam kubur tidak sama dengan alam akhirat. Barzakh dengan kubur tidak sama dengan akhirat. Karena itu kemudian Sayyidina Utsman ketika membaca Al-Quran menemukan ayat tentang neraka nangis. Tapi ketika menemukan ayat Al-Quran tentang kuburan pingsan saking bedine. Kenapa? Karena berbeda suasana ning barzakh karo ning akhirat. Ning kuburan mah Pak, boten wenten boten bakal ketemu. Senajan di kubur rendengan selaki rabi kepeduk tidak. Siapa sih ngomong ngobrol kan? Tembakan Pak polisi nyaut-nyaut baik. Tangisan Sayyidina Utsman itu alasannya seperti itu. Jangankan hanya sekedar berdampingan, kayak model tsunami Aceh, seluang dekeduk serang beko, seluang wong sewu. Apakah di sana di dalam kuburan alam barzakh ketemu? Tidak. Bukan ketemu. Masing-masing. Bukan ketemu. Oh kemudian orang tua kita sering wasiat ketika ibunya, ketika bapaknya sudah meninggal dulu. Kemudian ibunya belum ngomong nih anak-anak bocah, mbak ibu mati mah kuburan pinggir bapak nih. Itu bukan berarti pengen ketemu, bukan. Apa tujuannya? Ternyata usut punya usut manfaat nih anak-anak, manfaat untuk orang hidup.
Kenapa? Untuk menziarahinya orang mencal-mencal merana-merana cukup ngedekem ning kono bapaknya ibune. Iku doang tujuannya, enggak ada yang lain. Enggak. Boten kepethuk. Ada satu hadis Kang Haji Muhyidd riwayat Imam Tirmidzi. Idza kubbiral mayyitu wa atahu malakani, ketika seorang yang mati kemudian dikuburkan, maka akan datang sepersekian detik dua malaikat. Yang malaikat ini populer untuk kita. Siapa? Mungkar karo nakir. Dia akan bertanya tentang akidah, tentang agama, tentang persoalan-persoalan ibadah. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, sampai seterusnya. Bahwa kemudian kalau kita ahli ibadah, bahwa kemudian kalau kita ahli pengajian, ahli sedekah, kita akan jawab satu persatu itu dengan mudah dan gampang. Kenapa? Bukan mulut kita yang jawab, tapi amal ibadah kita. Maka tidak perlu ngapal man rabbuka, Allahu Rabbi. Lah anda kejawab tak apal bila tiap dine man rabbuka Allahu Rabbi wa man nabiyuka Muhammadun Nabi wal Qur'an sampai wa ma qiblatuka al-Ka'batu qiblat. Tiap apal sampai etes utes ujung lambi dhuwur ujung lambi sore apal. Tapi salat ngaji boten salat boten ditakoni medegeg udah bakal kejawab. Kenapa yang jawab bukan mulut kita? Karena mulut kita ungkulane mati dicangkeme gak kecumpelan karo kapas. Durung mati ku matane cumur cangkeme done kapas, Pak. Dan oleh jawab priye? Oke, yang jawab amal ibadah kita tanpa menghafal pun. Kalau amalan kita baik, jawab langsung. Kerungu tepur adalah. Bagaimana kemudian setelah terjawab? Summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an. Setelah itu kemudian oleh Allah karena ditanya kemudian dijawab satu persatu bilisanin fasihin, dengan lisan yang sangat fasih, bila khaufin wala fazain, tanpa ketakutan sama sekali. Akhirnya kuburnya dilapangkan oleh Allah sab'una dira'an, 70 hasta. Ad-diraq birajulin mustadilil hilqah, satu diraq dengan ukuran laki-laki Arab yang sedang itu sekitar 50 cm. Artinya apa? Kalau 70 hasta berarti sekitar 35 meter. Kuburan yang menurut kasat mata kita sempit. Kenapa? Kita dipaksa diturunkan mereng ngadep kiblat untuk terlentang saja tidak bisa, apalagi kemudian duduk dan berdiri. Tapi lamun amale bagus, subsahu sab'una dira'an, akan dilapangkan oleh Allah 35 hasta. Termasuk insya Allah Abayai Muhammad Thayyib dan Nyai Hajjah Maimunah. Pendelek doang ngamen murah. Keluarganya yang wadon-wadon pada mendelik doang. Dia omong marah-marah. Ya Pak, 35 meter. Hanya itu, tidak summayunawwaru lahu fi qabri. Setelah itu kemudian diberikan cahaya. Listrik ini merada ngeliar Kang Haji Muhyidd. Wong lamun ana wong ngantuk mar kedeleng. Iya kadang ngono lah listrik kan ninggal pengajian kadang-kadang ngantuk orang ngedeleng. Terus perlu dek ngarani pengajian, tapi semono mending hari hadir sing ajar ngantuk-ngantuk hari hadir mending. APK ini kampung kula Cilegon Pak as wong Ragas. Telepon. Ning kampung kula mah pengajian sampun kele saing karo ngreung. Artinya apa? Bukannya lagi ngomong Cilegon sanggang sing ngudul Hamid iku. Wong lagi ngomong Cilegon. Ari bakal pengen ngrubali ke merane los. Sampun ngomong wong Cilegon, pengajian kele saing karo ngreung. Ngreung pengajian anu 35, 40 paling maksimal. Ngreung 100 Cilegon. Hah? Pada bae. Berarti ning Cilegon kan ketularan sing buah gede. Malah kadang nyeleket coba baji, ngeriung salat maur. Nanu uangnya narung duwewek jenengan uang. Ayo sire nyaut bae. Oke.
ada pekon komat ning masjid nembe mantuk sing CF sing guna nusa. Akhirnya adus berantem adus wudu Kang Haji Ulum. Barang sampun wudu, nggo sarung, nggo kokong, nggo peci. Lawang wonten sing ngetrok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enten ning griya ta Kang. Embekan teke bukunan, arep apa diaturi jeneng ngomong ngreung. Hal sapa ngol babe. Kapan saiki? Wis kumpul urung, wis pada kumpul pugu. Bingung ke. Ngreung ta salat. Ngreung ta salat. Lagi bingung ngeriung tas salat, muncul rayate tes salat maghrib, malah nggih mau kena sing kamar. Bagaimanapun seorang suami minta pendapat dan saran kepada istrinya, karena yang namanya istrinya adalah pendamping hidup. Kenapa istri disebut pendamping hidup? Karena diciptakan dari tulang samping, tulang rusuk. Maka wong wadon kurang kena ngatur neng laki. Kenapa? Karena pendamping. Iku wong wadon wudu. Makanya Kang Haji Muhid inget yang kitab klasik ini wong wadon ku penyakitnya telu. Penyakitnya telu wong wadon. Ini mburi ke ibu-ibu guys. Mengko. Wadon ku penyakitnya telu Pak, awas hati-hati kita sebagai pemimpin. Wong wadon ku penyakitnya telu. Bagaimanapun kalau pemimpin, lurah atau kepala desa atau pimpinan, kalau tahu karakter yang dipimpin, maka menjalankan kepemimpinannya insya Allah arif bijaksana. Kenapa? Karena tahu aspirasi yang dipimpinnya. Karena tahu dia akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya akan mensejahterakan yang dipimpinnya. Untuk mengkanon. Yang pertama wong wadon itu penyakit isi al-giroh, apa giroh cemburuan, Pak. Los. Bahwa memang yang namanya cemburuan atau al-giroh itu kalau normal tidak jadi masalah, alami karena ada peribahasa cemburu tanda cinta. Tapi kalau berlebihan urbi seharam hukum. Gara-gara ngimpi jeroanane kayak entir ning kali biji terewu ning laki pelembang. Yang kedua, penyakit wong wadon itu cerewet. Cerewet, Pak. Suruh ngomong lain rabi kita dewek. Rama rabi nek Haji Muhid, mah. Endi wonge kae? Iku karakter, Pak. Wong wadon iku Kang Haji Sanwani lamun sampun marah, merasa bener. Waduh. Matane mendelik, tangane nuding, lambe sor, lambe dhuwur iku ngetes utes ngomong. Waduh Gusti nuding persis kayak calon dewan kampanye. Coblos saya. Kodenge nyelang ke Kang Haji. Dari bapak-bapak neurun yang penyakit terapi ini. Aisti omong penyakit wong wadon celegon. Angge manggane kalau suami tahu bahwa karakter istrinya seperti itu paling tidak paham. Paham ning rabine kayak mengkonon, cerewet mau nih. Manggane supaya terjadi keseimbangan tahu bahwa karakter istrinya seperti itu paling tidak ya ngalah. Wes petentos beriku lagi ngomong haul. Yang nomor tertelu penyakit wong wadon iki klasik beneran. Apa? Mata duitan. Kene peces biru bintang, ngedokon peces yang ngendipi kependak. Lho sih kalau Ustaz durung ngandel mah. Dokon jero lemari pragat gede dicolong, kena sor kasur enteng. Dompet dokon ning celana. Lagi turut dodol-dodol. Aman-aman ya gue ning peci ireng gue nanti selempetannya enak, memang bisa ning gue. Embekan gue 1,5 juta ngumpul ke waruan. Ngegeledak ning meja ke rabine takon, "Kang peci sembuh duwe."
kegeletak jane. Cuman memang wong lanang iku laki-laki para suami kula mun sering bohong ning rabine wake musibahe. Lah sing ngandele. Wong lanang di tukang bohong ning rabine ora kenang musibah bae. Model bapak kene sing pecine sing sing peci iki ya. Subuh-subuh dina Jumat rambutnya gondrong pengen cukur. Wong buah gede lah men cukur ning endi? Lah kabeh ning salon mat bahasa ning gilingan. Maksudnya tempatnya ning endi dol? Udah ning salon memang nana tau cukur ning gilingan pari. Ning grenyang merano ku konon sore ning salon. Motong rambut maka bikin ning kono. Lah aku berangkat gak peci kok cukur jam 09.00 subuh. Lah ning grenyang kan sekilo. Sing ngriki ning grenyang kan sekilo. Lah aku ning dalan selimpangan karo mobil truk. Gak motor ojek, akhirnya peminggir-minggir giabrus ning pinggir dedalan. Lah sampun gak kenang bungsut segala peci mental sor buah. Itu lunge karo kependak, pada sapi-sapi gini jane kakang kang bukunya digaun puskesmas pada ngelecet digawe balik. Peci masih ngeletak. Barang teken ning griyane rabine kan trewu. Kelihat deh kok cukur juga gol juga serempet mobil. Ya wis ora apa-apa. Tedas semit-semit makesok kok didokono obat merah rupane puskesmas ku gagah garing. Kok digan teh manis darah seger. Rabine gak teh manis iki ngejentul. Ngejentuli mau kan pikir peci kan. Kayak apa kependak aji ulum. Kependak rara labine ngebak teh langsung marah. Heh, urus hati pikiri sih. Sing penting mau asal dawek iku selamat. Bungsut mau waras udah. Lajar laki ini kita mau mikiri bungsut. Lah mikir apa? Peci. Lo orang mikirin nyawa, mikirin badan, dia mikirin peci. Peci mau kau waras gampang tuh kemana. Lajar laki ini udah apa-apaan orang nempinin turun. Nana pici se. Apa nih? Peci nana pici se. Hari konon pire pici yang peci ini lah nana 1,5 juta mah. Ayo wakil. Wong ngotokan peci sedang peci. Lelaki ini sing asale rengkang-rengkang gak tangi bari nuding rabin. Orang ini peci colong mana karo sirah. Apane Bapak Ji? Lah iku lu ngomong ku dialami bajur pengen ngomong wong. Wis belok maning lah mau ku ngriyung kan iki. Rabine takon ning lakine takon rabine wong istriku pendamping. Status sosialnya gak rabi pendamping, Pak. Kalau suaminya jadi lurah, maka istrinya disebut lurah. Kalau suaminya jadi manajer, istrinya disebut ibu manajer. Suaminya ustad, istrinya bu ustad. Sekarang kalau dibalik, istrinya jadi lurah, suaminya dipanggil apa? Udah bisa colok Pak Lurah, pengen dipecat kalau camat, bu lurai. Karena memang diciptakan dari samping tadi, pendamping. Nong, arep ngeri, arep salat setiatur ngeri. Noli? Berarti bingung kita nekian. Noli? Lah yang ngeriung Pak salah. Noli. Kang Haji Muhid, pernah pengen ngaji pasaran yang pelamunan yang pondok. Ku kata noli ku ternyata kata sambung, Pak. Modeli setengah dari pembatalan sholat itu apa? Salah harokatin mutawaliyatin, 3 gerakan yang noli-noli. Mutawaliyat disebutnya noli-noli. Artinya apa? Terus-terusan. Ternyata memang kata sambung. Ya kun modeli. Ane ibu terus yang raga, yang grenyang merana ku, nanong tabrakan. Dari ibu teh kita mengadeng tabrakan. Noli, ya Allah, sing ngebonceng mah wajur raine. Noli, mentalado andasi gamisa karo sikil. Noli. Maka sebut noli-noli Kang Haji Sanwani. Karena lega priye, kita bingung nang lamun. Ngeriung lamun salat dingin bak ketinggalan ngeriung sedang ketinggalan ngeriung kur enak isin lamun
Lamun ngeriung dingin, mbok ora kebedak salat. Sedang sing duut ta duawu. Mangkane bapak-bapak kesepuan-kesepuan umur kena dawu-dawu kecuali hajat khusus keluarga istighosa karo santri karo jamaah khusus embekan. Kudu umur kena dawu-dawu buku salat di Mu'ad bin Jabal suwewati karo Kanjeng Nabi. Ah fatanun anta ya Mu'ad. Gara-gara mimpin salat maghrib keduawan suwewati Kanjeng Nabi. Iku salat kok mengeriung. Ngeduur mesti dua dawu. Pak, ngeduur dawu iku ujungnya ikhlas. Masa iya? Ya, praktekakan. Pertama menyadong kenen. Amin. Amin. 5 menit urung reren, tangannya mingsor. Amin. Asal maning dohor ngajisan wani husu. 5 menit urung reren mamingsor. 5 menit maning urung reren, wis ngerungkep. Cangkeme do amin. Amin. Wis sampai 5-10 menit urung reren maning 15 menit genti. Apem. Lan oleh doane ning ngendi? Mana sing sedeng bing ngedoa merdaudau. Iki mana itu maghrib. Nah terus kepriye nong ya enak ya. Rabin iki cerdas. Apa jare Rabin? Wes Kang, ngereyong bedengan merana, salat mah gampang. Air ngereyong coba. Rabin ini nana ning karo pojok kodong ireng kok. Lah wes gawang dawung macane Yasin. Boten salat wes hati-hati eman. Kembali ning persoalan haul, ingat mati lah. Sumayuna waru dipadangaken kuburana. Setelah dikuburakan, selesai. Tidak. Kang Haji Muhid coba bagus sih kalimatnya. Fayuqalu lahu num kanaumatil arus. Setelah kuburnya dilapangkan, setelah kuburnya diberikan cahaya, Allah ngomong ning mayitku, num, tidurlah kamu kanaumatil arus seperti tidurnya pengantin baru. Coba Pak. Artinya apa? Kilamun uang bagus. Mengko. Kalau al-maghfurlah, semua warga Buah Gede, semua jamaah bisa menyaksikan orang baik. Yang ketika kemudian saksi-saksinya orang baik, maka Allah akan mengikuti saksi-saksinya yang ada di muka bumi ini. Insya Allah baik. Kanjeng Nabi lagi diskusi agama dengan sahabat lewat. Sahabat-sahabat yang lain dari pedalaman Kampung Badung ngegotong jenazah. Apa jenazah? Jenazah itu al-mayyit finnaas. Jenazah-jenazah itu wong mati sing jero kantil. Makanya jenazah mah Kang Haji Muhid. Mudakar muannas pada baik. Bahasa santri kene darud dakwah santri. Usolli ala hadal mayyit, usolli ala hadal janazah. Boleh. Usolli ala hadhil janazah. Antuk. Kenapa? Karena jenazah kalaupun bentuknya muannas, tapi maknanya umum, bisa muannas, bisa mudzakkar. Kenapa? Wong manfin nasi, orang yang ada di dalam keranda mayat. Wong sing nana ning jero kantil apa bisa lanang bisa? Maka bahasanya bisa hadal janazah bi bangkit hadhil janazah. Kecuali ngomongnya mayit baru isim sifat kudu anut. Ning kalimat sing sederengnya ataupun sesudahnya. Dalam hal ini apa? Lamun mudzakkar ya mudzakkar. Usolli ala hadal mayyit. Urkan le usolli ala hadhil mayyit. Lamun wadon usolli ala hadhil mayyitah. Urkan le usolli ala hadal mayyitah. Baca santri wong kene kan pesantren. Ambekan dengan Pak Pegel. Begitu lewat, Kanjeng Nabi keluar. Arep naik kesaksian yang abayai. Senajan kula pinten-pinten balen senajan boten uning secara keseharian tapi sering kepethuk. Utamanya ketika mengunjungi ning pecile Kang Haji Muhid ka negeri sareng griyane kula sering ngaji mut pepedekan. Kepethuk ngobrol. Begitu lewat jenazah disetop karo Kanjeng Nabi. Siapa sing mati? Si fulan Tuan Rasul. Sing endi? Kabilah fulan. Kemudian Kanjeng Nabi takon, Mang, iki fulan waktu uripe priye? Bagus, Tuan Rasul. Takon maning, bener udah bagus Tuan Rasul. Takon maning sampai wong telu. Bener bagus. Ajare Kanjeng Nabi,
wajabat. Ngomong konon Bang. Wajabat. Sampun Kanjeng Nabi ngobrol lewat maning sia sunajah maning. Kok takon sareng Kanjeng Nabi, sapa sing matikeun si fulan Tuan Rasul? Sing endi kok bila fulan? Priye waktu uripe? Rada ale Tuan Rasul. Rada ale? Bener ta rada ale? Nggih Tuan Rasul. Takon maning, bener? Nggih Tuan Rasul rada ale. Wajabat. Sing bagus demang wajabat, sing diale demang wajabat. Sahabat yang mendengarkan bertanya-tanya, maksud wajabat ngono apa? Maka diperjelas oleh Rasulullah. Apa jari Kanjeng Nabi? Kenapa saya mengucapkan wajabat yang artinya wajabatil jannah. Ketika saya tanya 3 orang yang memberikan kesaksian bahwa hidupnya baik, maka saya katakan wajabatil jannah, wajib untuknya surga. Begitu juga ketika mayat yang datang, mayat berikutnya ketika ditanya borok 3 orang menyaksikan hidupnya borok. Maka saya katakan wajabat, artinya apa? Wajabatinar, wajib untuknya neraka. Maka akhirnya apa jadi Kanjeng Nabi? Antum syuhadaullahi fil ard. Kalian semua adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Artinya ketika kalian menyaksikan orang ini baik, maka dia akan baik di mata Allah dan wajib masuk surga. Maka kita menyaksikan almarhum al-maghfur laha Abah Thaib, Abah Hajjah Maimunah, orang baik yang insya Allah dengan kebaikannya wajabatil jannah, wajib masuk surga. Kurang seperempat. Setelah diberikan penerang, setelah diberikan kelapangan kuburnya, diperintahkan oleh Allah, nom kanaumatil arus, wahai mayit tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Coba bayangkan kalimatnya Pak, redaksi kalimatnya hebat benar. Nom kanaumatil arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Apik turu wong semikiri utang, apik kaya turune wong sing urus DPJS. Kon turune kaya turune pengantin baru. Maka ketika ngomong nom tidurlah kamu, bukan hanya sekedar kalimatnya nom tidurlah, tapi fasilitas tidurnya kajolom disiapakan, spring bed, kasure, sprene, kelambune. Maka artinya apa? Ini gambaran orang baik pada saat hidup di dunianya. Nengko neng akhirat turu, neng kuburan turu. Tangekakan mengko besok di hari kiamat. Ila yaumi yub'atsun. Tapi wa in kana munafiqon. Lamun munafik Pak, ngeri. Lamun sing mati ki wong ale, mau sing ngomong sing ale. Maka ketika ditanya oleh malaikat man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka sampai seterusnya, apa jawabannya? Wa qala lahu ma la adri. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Saya tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Siapa nabimu? Saya tidak tahu. Siapa apa kiblatmu? Saya tidak tahu. Karena ketika ditanya tidak ada jawaban, hanya jawaban la adri. Maka yuqalu lahu, Allah kemudian memerintahkan kepada siapa? Wa yuqalu lil ardi. Allah merintahkan kepada bumi. Apa ngomongnya? Iltamisi alaih. Bumi jepitan uang. Maka dinding kuburnya yang sebelah kanan berjalan perlahan ke arah belah kiri. Dinding kuburnya yang sebelah kiri berjalan perlahan ke sebelah kanan. Maka mayat di situ dijepit hatta talifa adla'uh. Sampai tulang rusuk yang sebelah kanan ada di kiri. Tulang rusuk sebelah kiri ada di kanan. Sampai kapan? Sampai kiamat. Hikmah haulan untuk kita yang hidup. Supaya pergi. Ini pengertian. Saya tertarik dengan ucapan satu ulama besar yang bernama Imam Muhammad bin Syama'. Apa kata beliau? La yaghurrannakum sukutu hadil kubur. Fama aksarul magmumina fiha. Apa dia ngomongnya? La yaghurrannakum sukutu hadil kubur. Kamu sekalian tidak boleh tertipu oleh diamnya penghuni-penghuni kuburan ini. Kenapa? Fama aksarul magmumina fiha. Karena tidak jarang, tidak sedikit di dalamnya banyak orang-orang yang susah.
Kuburan iku kedelengan kulane kan meneng benggih. Anteng kan? Anteng bukan berarti tenang, tenang bukan berarti enak. Fama aksarul magmumina fiha. Banyak orang yang sengsara di dalam. Mau kan dicepit ditapti? Kepape ketipu. Makanya ketika ning kubur ku ningali niku kaya ning kubur jangan ningali ning kubur. Ingat yang hadis yang lain, innallaha karihalakum arba'an, Allah benci terhadap kita itu karena 4 hal. Yang pertama, ad-dhahik indal qabru, gemuyu ning pinggir kuburan. Allah mesengit niku. Wong ning kuburan juga ya guyu-guyur mikiri mati. Malah nyeleket mana sing ngeduk kuburan, nanti kirim ketan teng rong wakul. Kopi pirang-pirang renteng, rokok pirang-pirang selop. Ning Cilegon. Kemudian wala yagurrannakum istiwa'uha dil kubur. Kamu sekalian tidak boleh tertipu oleh ratanya kuburan. Kenapa? Fama asyadda tafawutahum fiha. Tidak jarang dan tidak sedikit di dalamnya variatif. Enten sing enak, enten sing boten enak. Sing amale bagus turu, sing amale ala dicepit. Wes siji Pak ingat mati melalui peringatan hal. Yang kedua tentu yang tadi saya omong apa mendoakan. Kenapa doa kita orang hidup untuk orang mati itu perlu. Walaupun saudara-saudara kita dalam hal ini tidak sepaham dengan kita, senda dengan baik. Termasuk Muhammadiyah, Wahabi, Persis, LDII. Dia tidak mempercayai. Kalau jarah mempercayai, kalau jarah dia paham, kalau jarah dia ngelamalkan. Karena yang namanya ziarah itu memang dari kata jaro ya juru, ziaratan atau jauran ziaratan itu manane berkunjung. Ziarah itu manane berkunjung, Pak. Maka ketika ngomong ziarah berkunjung itu berarti digunakan bisa untuk orang mati, bisa untuk orang hidup. Kemudian ada hadis ini kuntu nahaitu an ziaratil kubur. Hari ini aku larang kalian semua untuk ziarah kubur. Walakinil ana fazuruha, tetapi hari ini aku perintahkan kalian ziarah. Ziarah itu artinya apa? Mengunjungi kuburan. Kenapa? Li'annaha tudzakirukumul maut. Karena yang namanya kubur itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Maka mengunjungi. Kalau kita ziarah bukan hanya sekedar mengunjungi, tapi plus mendoakan. Muhammadiyah, Wahabi, versus LDI sama. Kalau ziarah mah dia paham karena hadisnya sahih. Tapi kalau mendoakan yang kuburan baru dia nggak pakai. Kalau kita ya ziarah mengunjungi ya juga mendoakan. Kenapa? Menurut kita keyakinan kita doa kita, bacaan tahlil kita, bahkan kemudian kiriman makanan yang kemudian pahalanya kita hadiahkan untuk mereka. Nyampe mereka tidak memahami itu. Oh non Pak. Maka hari ini kita mendoakan al-maghfurlah. Dan insya Allah 100% insya Allah manfaat. Entah dengan Nabi wong Wahabi, wong Muhammadiyah. Wong jare orang betul nyampe. Padahal hadisnya jelas idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Kalau anak cucu Adam meninggalkan kehidupan dunia akan terputus amalnya. Logikanya jelas. Pengus mati kan bisa apa-apa, bisa apa-apa ya ke amale. Tapi tidak. Ketika mayit meninggalkan 3 hal. Satu di antaranya adalah waladun sholihun yad'ulah. Dia meninggalkan anak yang soleh dan soleh yang selalu mendoakannya. Artinya apa? Kalaupun orang tua jasadnya sudah jadi tanah. Tapi anaknya masih rajin mendoakannya. Sampai kapanpun orang tua akan ngalir kebaikan-kebaikan. Ini dalil. Dalil apa Pak? Dalil bahwa doa orang hidup manfaat untuk orang mati. Kemudian satu riwayat Imam Mu'ad bin Jabal berjalan dengan Rasulullah. Menemukan 2 kuburan yang di dalamnya sedang diberikan siksaan oleh Allah. Rasul memerintahkan kepada Mu'ad untuk mencari pelepah kurma. Ketemu antuk sios, dibelah kali sama kanjeng Nabi. Yang satu ditaruh di atasnya, yang satu lagi ditaruh di kuburan sios. Mu'ad bin Jabal pertama, ya Rasul, kenapa kau perintahkan untuk mencari pelepah kurma itu. Dan kemudian kau letakkan di atas gundukan kuburan itu. Apa manfaatnya Rasul? Rasul jawab, Mu'ad, sepanjang pelepah kurma itu masih basah, maka selama itu dia akan mendoakan pengampunan kepada yang mati ini. Bahwa kemudian kalau kurma saja bisa mendoakan, apa maning wong? Apa maning wong? Pentol Muhammad, pentol Wahabi, bisa orang ngandel.
Mang menit. Haji Smati ngomong, semene beji. Sejam baik. Tak tutup sharing satu kisah. Menawa kisah ini inspiratif. Pentene buatan gede-gede kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Jainuddin Al-Milyabar wong India. India. Peru India. Pasar lor belok kanan. Satu ulama besar diberikan mimpi oleh Allah, diperlihatkan pandangan ahli keadaan ahli kuburan. Tas blang Bapak Yai Haji ngedeleng wong lagi ning kuburan. Ketika terlihat banyak ahli kuburan itu sedang berkerumun memungut-mungut sesuatu, rebutan. Pengen zaman inget ngaji muhid, zaman alit, yang Tegal wenten wit asem. Iku lamun subuh mualayu rebutan. Wah asem beding regel. Lho kae saiki mah aseme lake. Wis pindah ning sikil karo ning weteng. Asem urat karo asem tapi setelah diperhatikan ibu bapak sekalian, ada satu bapak-bapak yang tidak ikut-ikutan untuk berebut sesuatu dengan ahli-ahli kubur yang lain. Dia hanya duduk terdiam nyantai. Dari wajahnya terlihat kenikmatan, kebahagiaan. Maka ulama ini bertanya kepada bapak yang tidak ikut berebut ini. Pak, kalau boleh saya tanya, ahli-ahli kuburan itu yang sedang berebut sesuatu itu sedang berebut apa? Apa jawabannya? Mereka semua sedang memperebutkan jatah pahala karena tadi lewat seorang laki-laki di pinggir kuburan ini dan membaca sholawat 3 kali yang pahalanya dihadiahkan untuk ahli kubur yang ada di sini. Maka ahli kubur yang ada di sini sedang berebut jatah pahala itu. Jadi wenten wong lanang lewat setelah mengucapkan salam maca sholawat, assalamualaikum ya ahlal kubur menawa diapura kabeh kula maca sholawat ki telung balen tak hadiahkan ing kabeh. Maka pahalanya oleh Allah diberikan kepada ahli kubur kabeh itu lagi pada rebutan di penguti. Maka ini bagian daripada sebuah sunnah kita ibu bapak lewat kuburan salam kali ngedoakan. Bahkan di hadis yang lain ketika bapak lewat kuburan yang ahli kuburan itu tahu kenal karo bapak orang ngedoakan, bapak betul ucapan salam ngomong itu Haji Sanwani lewat Kang Haji Sanwani. Baturi sing wis mati. Apa jadi baturi anak Haji Sanwani lewat menawa ngedoe, menawa salam. Iku lamun ngeduk keberakeun Haji Sanwani. Tapi lamun Haji Sanwani nur pilingan. Orang ngeduk lewat apa ngomong? Awas Sir Sanwani kaya modar bae. Tarana lagi. Jerekuan ku Kang Haji ku. Makanya kudune apa kaya wong bengen maneh. Mulewani kuburan ora salam jek ngomong doang. Milu lewat nggih. Tabe milu lewat dari kuburan katuran. Lah yen ning boyot ya. Lewat ning boyot tabe boyot melu liwat. Kebalik arah. Oh jadi yang mereka berkerumun itu sedang berebut pahala yang diberikan hadiah oleh seorang yang lewat yang tadi baca selawat 3 kali yang pahalanya dihadiahkan untuk ahli kuburin. Ya. Lantas kenapa Bapak tidak ikut berebut pahala itu? Telepon Bapak mau milu rebutan. Jawabannya simpel. Untuk apa saya ikut susah-susah berebut pahala? Yang mereka perebutkan itu sementara kiriman-kiriman dari anak saya tidak ada henti-henti. Jawabannya ngono, Pak. Arep apa kita mengeluh ngerebut-rebut iku kiriman anak wingi renteng saiki ngirim maning. Apa Bapak Haji? Lanjut jam 12 lanjut. Kalau boleh saya tanya, Bapak punya anak siapa? Saya punya anak Fulan, kerjanya dagang daging di pasar Fulan, di pasar Anu. Maka untuk membuktikan itu pagi harinya datang ke pasar itu, ditemu benar dagang daging seorang laki-laki. Bertanya ngobrol, Teng,
Emang bener bapakmu sudah meninggal udah 5 tahun yang lalu, Bang. Udah belum 5 tahun yang lalu. Terus memang tiap harinya apa? Setiap sholat, setiap waktu saya doakan bapak saya. Pantesan inilah yang kemudian waladun salihun yad'ulah tadi. Maka artinya apa? Artinya ketika kita punya orang tua yang sudah meninggal seperti malam hari ini, maka tentu mendoakannya adalah bagian dari amalan untuk kita sebagai anak untuk mencapai derajat anak soleh, juga kemudian mencapai derajat albar liwalidai, berbakti kepada kedua orang tua setelah kematiannya. Iki jelas. Ibu bapak sekalian dalam pengapun bapak enten yang salah, enten manfaat, enten hikmah, enten manfaat. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.